Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait praktikum text meaning dengan tema sentimen analisis dengan software Orange. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ipaldi dengan NPM 0651191111. Di sini saya nggak sendiri. Di sini ada Salsa Eka Putri dengan PM 0651190008. Lalu ada Jaka Darmawan 0651190091. Lalu ada Revan Andrianto dengan NPM 0651190092. Lalu ada Muhammad Dani Pramudia dengan NPM 0651190094. Lalu ada Muhammad Alfarabi Setiawan dengan NPM 0651191115. Nah, latar belakang yang kita ambil terkait studi kasus dari sentimen analisis ini yaitu tentang Emil Khan Mumtaz atau kerap disapa Ariel. Ini tuh merupakan putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ariel sendiri lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 Juni 1999. Ia menempuh pendidikan sekolah dasar hingga SMP di Pondok Pesantren Darul Hikam, Bandung. Dikenal sebagai siswa berprestasi, Ariel kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri 3 Bandung. Lulus SMA, Ariel melanjutkan studinya di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ariel yang sedang berada di Swiss untuk mendaftar sekolah jenjang S2. Dalam perjalanan ke Swiss itu, Ariel tidak hanya sendiri, melainkan ditemani bersama beberapa keluarga dan rekannya. Saat sedang berkunjung ke Sungai Are, Ariel dan rekannya berenang di sungai tersebut. Namun, saat hendak menepi, Ariel tiba-tiba terseret arus sungai. Rekan yang sedang bersama Ariel sempat memberikan pertolongan, namun rekan tersebut tidak berhasil menyelamatkan Ariel. Dan Ariel pun hanyut di aliran sungai Are dan dinyatakan hilang. Tujuan sentimen analisis dilakukan yaitu untuk melihat respon masyarakat terhadap kejadian yang menimpa putra pertama Ridwan Kamil di sosial media Twitter. Dari hasil ini dapat diketahui bagaimana masyarakat yang menggunakan Twitter menanggapi hal ini. Orange merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk visualisasi data, machine learning, data analisis, dan data mining. Orange merupakan pemrograman visual berbasis komponen di mana pengguna dapat menggeser dan meletakkan widget untuk menggunakan fitur-fitur dari Orange. Twitter, mengutip dari twitter.com, Twitter adalah layanan bagi teman, keluarga, dan teman kerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna memposting tweet yang dapat berisi foto, video, tautan, dan teks. Pesan ini diposting ke profil Anda, terkirim ke pengikut Anda, dan dapat dicari di pencarian Twitter. Twitter berada di urutan ke-15 dalam jumlah pengguna di seluruh dunia dengan angka pengguna di 436 juta. Sementara itu, penggunaan Twitter di Indonesia mencapai 18,45 juta pengguna. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Yang pertama itu ada Liu Hu. Liu Hu ini analisis sentimen leksikon based. Skor sentimen dihitung berdasarkan perbedaan antar jumlah kata positif dan jumlah kata negatif. Dinormalisasi dengan panjang dokumen dan dikalikan dengan 100. Skor akhirnya mencerminkan persentase perbedaan sentimen dalam dokumen. Metode leksikon based bekerja dengan cara membuat kamus kata opini leksikon.
yaitu kata-kata yang terdapat pada kamus tersebut digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu kalimat mengandung opini atau tidak. Yang kedua ada fodder. Terus fodder ini analisis sentimen berbasis leksikon dan aturan. Ada multilingual sentimen. Sentimen ini berbasis leksikon untuk beberapa bahasa. Terus ada senti-art, analisis sentimen yang mendukung bahasa Inggris dan Jerman. Terus di sini itu ada custom directory ya. Custom directory ini kita dapat menambahkan kamus negatif dan positif yang kita buat sendiri. Ekstensi file yang digunakan itu txt. Dengan ini file berupa satu kata di setiap barisnya. Skor akhir dihitung dengan cara yang sama seperti Liuhu. Selanjutnya kita masuk ke final workflow. Kita bisa cek langsung pada orange-nya. Nah, ini tampilan orange-nya. Pertama-tama kita masuk ke bagian Twitter. Nah, di Twitter ini kita isi query-nya Eril dan Ridwan Kamil. Dan max tweets-nya 300. Lalu kita search. Kita tunggu, sedang diproses. Nah, kemudian kita masuk ke corpus viewer. Nah, di sini kita dapat melihat ada 300 dokumen karena kita memilih max tweet-nya 300 ya tadi pada Twitter. Kita cek ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat word cloud-nya. Ada beberapa kata-kata yang terdapat pada data tweet tersebut. Kemudian kita cek ke preprocess text. Nah, pada bagian preprocess text, pada bagian transformation kita checklist semua. Tokenization kita pilih yang tweet karena kita mengambil data dari Twitter. Nah, kemudian pada ini stop word-nya di checklist dan pilih bahasa Indonesia, dan regex-nya juga di checklist. Selanjutnya kita kembali menggunakan corpus viewer setelah dilakukannya pre-processing text untuk menampilkan dokumen yang telah diproses. Lanjut ke word cloud. Pada word cloud ini kita bisa melihat kata foto dan berjuta merupakan kata yang paling dominan dari 300 data yang terdapat di Twitter. Lanjut ke sentiment analysis. Sentiment analysis ini dilakukan untuk memprediksi sentimen yang ada pada kata di Twitter. Pada sentiment analysis ini kita menggunakan method fodder. Selanjutnya kita masuk ke data table. Kita bisa lihat untuk nilai sentimen ada di bagian paling ujung. Ada sentimen positif, negatif, netral, dan compound. Compound merupakan nilai kesimpulan dari hasil sentimen analisis. Pada contoh nomor 1 ini ada di nilai positif 0,6, di negatif 0, dan di netral 0,4, dan hasil akhirnya adalah di nilai compound adalah 0,4088. Kita lanjut ke bagian sebelumnya kita pilih dulu semua data di data table, kemudian kita masuk ke heatmap untuk melakukan clustering. Di sini kita pilih clustering yang di rows, kita pilih clustering optional ordering, kemudian kita pilih beberapa data untuk kita lihat di corpus viewer. Kita masuk corpus viewer, kemudian kita ambil contoh di dokumen 158. Di dokumen ini memiliki nilai positif 0,999, negatif 0,17, netralnya 0,31.
maka ini masuk ke dalam sentimen negatif. Nah, jadi kesimpulannya ini yaitu merupakan 20 data teratas yang diurutkan berdasarkan nilai kompon, di mana nilai ini merupakan metrik yang menghitung jumlah semua peringkat leksikon yang telah dinormalisasi antara -1 paling negatif dan +1 paling positif. Dari keseluruhan data terdapat 35 atau 11,67% sentimen positif, 184 atau 61,3% sentimen netral, dan 81 atau 27% sentimen negatif. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Mohon dimaafkan selebihnya. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.